Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 dan kitab Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam seluruh kerendahan hidup kami ya Tuhan, kami datang kepadamu yang sebagai firman yang hidup. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan menyatakan kuasa kepada kami agar kami dapat memahami, mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, biarlah firman itu tetap nyata dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah bagi kami karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13, di sana diperkatakan demikian, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu para pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua pembacaan firman Tuhan ini, Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 dan Yesaya 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi, ia harus menanggung penderitaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengajarannya Kristus menegaskan bahwa ia harus menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Hal penderitaan Kristus ini dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang mana tadi boleh kita dengarkan secara bersama-sama. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Bisa kita lihat dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Kata maut ini berbicara tentang kematian kekal, dan tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri dari hukum maut itu. Sekalipun ia telah berbuat, mungkin kita akan menganggap meskipun kita telah berbuat baik, meskipun kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita baik,
di mata Tuhan. Tetapi dosa, manusia harus menanggung akibatnya, yaitu menerima penghukuman yang kekal. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Dia adalah Tuhan yang sungguh baik dan amat baik. Dalam artian, Bapa bukanlah pribadi yang kejam, melainkan pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Meski demikian, penderitaan dan kematian manusia harus terjadi karena manusia telah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa Bapa tetap konsisten dengan keputusannya, bahwa setiap ketidakpastian ini mendatangkan hukuman. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Bapa rela membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan menanggung hukuman maut tersebut kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah Kristus harus datang ke dunia, menderita dan mati bagi umat manusia, seperti adat yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 20 ayat 28. Di sana diperkatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di sini kita harus bersyukur karena Dia yang sebagai Tuhan dan sumber juru selamat kehidupan kita, Dia mau rela untuk menanggung penderitaan Bapak Ibu dan saya. Kita harus bersyukur karena lewat Nabi Yesaya pun di sini menubuatkan tentang penderitaan yang harus Kristus alami demi menanggung dosa manusia. Rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia tidak kelihatan tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan penderitaan, kesakitan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Ia mengutus anaknya yang tunggal menjadi pendamai dalam kehidupan kita manusia, antara hidup kita manusia dengan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu Yohanes 3 ayat 16 di sana diperkatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ini tidak akan pernah binasa, tetapi ia akan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus, dosa manusia itu telah ditanggung oleh dirinya. Tuhan memberkati kita lewat setiap kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami terbelenggu dalam setiap dosa itu. Engkau menjadi pendamai dalam hidup kami. Engkau mendamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman ini Tuhan, kami mau benar-benar memahami, mengerti firman ini, menyingkapkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, agar dalam merenungkan kebenaran firman, kami tidak merenungkan dengan akal pikiran kami sebagai manusia duniawi, tetapi kami mau memikirkan, merenungkan apa maksud Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah lewat channel Klavos Sukacita ini Tuhan, dimanapun channel ini akan dikumandangkan, Hamba percaya Tuhan mau pakai semua anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat, yang menjadi penyampaian firman, tetapi semua anak-anak muda yang dipakai sebagai kru di dalam channel ini, Tuhan memberkati setiap hari-hari hidup kami. Keluar masuk kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi semua para pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup dan juang mereka, keluar masuk mereka Tuhan Engkau jaga dan Tuhan lindungi. Berkati kehidupan mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan lewat setiap pemberitaan firman Tuhan
lewat channel ini Tuhan. Kehidupan pribadi mereka bersama Tuhan terus diberkati. Iman mereka semakin bertumbuh. Dan biarlah Tuhan mereka mau terus menghidupi firman ini. Sehingga iman mereka tetap dewasa di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih. Karena Tuhan Engkau mau menanggung seluruh dosa kami manusia. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami. Kami berdoa dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.